Betul ya? Nah, ini Pak, permasalahan ini mereka menangkan PTB ditampilkan ya setelah tender dimenangkan oleh pihak PT PBSA. Mestinya Pak, persyaratan itu di awal kan, makanya seperti kita sholat kan, niat dulu baru kita sholat, atau ngambil wudhu itu ada niat. Mestinya tidak usah diterima, syarat ini dibuat. Kamu di mana alamat perusahaannya? Misalnya di luar Bapak Supat, ya bisa Pak ikut Pak, karena ini harus di Bapak Supat. Jadi orang tidak sulit-sulit Pak untuk melakukan pemeriksaan kan, melengkapi persyaratan. Nah, inilah Pak permasalahan. Ini ada permainan yang tidak sehat Pak, persaingan yang tidak sehat. Kandidat ataupun peserta tender yang lain Pak. Ini yang disedihkan oleh mereka itu Pak. Mereka sudah banyak habis uang urusan administrasi, beli matra ya apa kan, tetapi dikalahkan. Sementara Pak, tender dari pihak dari PT-PT lain, termasuk PT CLA itu Pak, itu di bawah tawarannya. Misalnya 70 juta per ton per bulan, dia sanggup 65 juta. Kenapa tidak dimenangkan? Padahal lebih murah Pak. 65 juta lebih murah dari 70 juta yang PT PBSA tadi. PT PBSA itu 70 juta per bulan, sedangkan PT lain sanggup bawa 7 juta per bulan, 65 juta. Nah ini kan namanya persaingan, tidak ada monopoli di sini Pak. Menggunakan kekuasaan ya. Kenapa Pak? Sudah berapa kali kita sampaikan bahwa DPR ini sama sekali tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak mendengarkan aspirasi rakyat, tidak mendengarkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Betul tidak rekan-rekan? Setuju tidak rekan-rekan? Kira-kira gimana? Kira-kira DPR Mubah ini bekerja atau tidur? Tidur! Bekerja atau tidur? Tidur! Bajingan tidak? Bajingan! DPR Bupati dengan swasta sudah bersikukuh, yakin rekan-rekan sekalian, rakyat akan ditinggalkan ya. Jadi mereka ini bermutu dengan masyarakat. Ini yang kami sedihkan rekan-rekan. Hanya untuk ambisi, nafsu, kekuasaan saja rekan-rekan sekalian. Hanya untuk kepentingan pribadi, nafsu, kekuasaan. Itu yang mereka lakukan. Tidak memikirkan sama sekali apa kehendak dari masyarakat dan rakyat ini. Ini rekan-rekan sekalian, kami sangat pesimis terhadap apa yang dilakukan dari DPR. Saya katakan lebih dari 40 anggota dewan, tetapi satu pun tidak ada yang mewakili untuk sama-sama untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan masyarakat ini, untuk memecahkan solusinya. Apa solusi dari permasalahan masyarakat ini? Sampai sekarang tidak ada satupun anggota dewan yang mewakili ya. Pak Supat, ada yang dari Bintiale ya, jauh datang untuk mempertanyakan, menyampaikan keluh kesah masyarakat. Setuju rekan-rekan? Setuju. Tapi sampai saat ini sama sekali tidak ada yang hadir ya. Apakah tidak ada atau tidak mau ya, tidak mau turun untuk memberikan klarifikasi? Malah tidak mau turun, hanya tidur ya. Tidur. Kerjaannya hanya tidur saja dewan ini. Tidur, foto-foto ya, nanti ada anggaran, makan-makan ada anggaran. Anggaran juga di markup ya. Anggaran makan minum di markup. Ini kerjaan dewan ini. Kira-kira pengkhianat tidak? Pengkhianat. Bajingan tidak? Bajingan. Ini rekan-rekan sekalian. Bajingan. Bajingan dan bajing loncat ya. Tapi loncat-loncat juga dewan ini. Kalau ada permasalahan dia loncat. Dia tidak mau tahu dengan permasalahan. Jadi bajingan dan bajingan loncat ya. Tahu kan kalau bajingan loncat itu yang sering naik-naik mobil itu. Nah ini bajing juga. Karena dia kadang-kadang yang pilih-pilih kasus-kasus itu. Kalau kira-kira tidak dapat untung, kira-kira jadi bermasalah, dia tutup mata, tutup telinga ya. Tidak peduli terhadap permasalahan masyarakat. Ini rekan-rekan, betul? Betul. Bajingan. Jadi rekan-rekan sekalian, sampai berapa kali kami melakukan aksi ini di depan DPR ini? Apakah mereka ini tidak malu di demo terus ya? Mereka ini kan perwakilan rakyat. Mestinya mereka, kita ini tidak perlu ada di sini. Mereka sudah mewakili permasalahan kita. Tetapi kita tampaknya kita bekerja sendiri-sendiri ya. Kita berjuang sendiri-sendiri. Masyarakat berjuang sendiri-sendiri ya untuk memperjuangkan permasalahan mereka. Tidak ada kepedulian dari anggota dewan ini ya.
Nah ini yang kami harapkan. Padahal surat kita sudah berapa kali masuk ya untuk meminta RDP. Sampai kapan mereka ini mau peduli ya? Inilah kinerja dari anggota dewan kita ini kosong. Makanya bapak-bapak sekalian, lebih baik kita golput ya daripada memilih anggota dewan yang tidak ada manfaat sama sekali. Setuju? Bubarkan dewan, bubarkan saja, betul? Betul. Lebih baik dibubarkan saja dewan, tidak ada manfaat, kecil, memberatkan beban APBN saja ya. Bayangkan itu gajinya satu orang 25 juta, dikalikan 40. Sudah banyak itu. Kalau tidak ada dewan itu bisa dibangunkan jalan, dibangunkan jembatan, belum reses-resesnya, belum pokir-pokir yang tidak ada manfaat. Pokir-pokir ini banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Membuat jalan setapak untuk kebunnya pribadi. Banyak bapak-bapak. Kalau mau saya tunjukkan ya, itu kerjaan dewan ini, pokir-pokir ini. Buat jalan setapak, betul? Betul. Untuk kepentingan pribadi, untuk jalan kebun sawit ya. Contoh yang ada di itu apa namanya di C7 itu untuk kepentingan pribadi, itu pokir juga. Yang ada di Selarai sama juga rakyat, betul tidak? Betul. Tidak memikirkan rakyat sama sekali. Inilah yang kami prihatin terhadap kinerja dari anggota dewan ini. Tidak bermanfaat sama sekali untuk masyarakat. Sudah berkali-kali mestinya ada rasa malu. Ternyata rasa malu anggota dewan ini mungkin sudah putus, betul tidak? Betul. Tidak ada lagi urat malu, betul tidak? Betul. Lapoto sukan malu, sudah putus urat malu. Ya. Sampai sekarang tidak ada kinerja sama sekali, tidak ada kesadaran, tidak ada beban moral ya terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat. Sama sekali tidak ada beban ya mereka pribadi ya. Dan kepentingan kelompok mereka sendiri, memikirkan bagaimana bisa langgeng ya kekuasaan mereka ini selama 2 periode. Mereka hanya berpikir singkat, hanya untuk kepentingan pribadi, berpikir secara pragmatis ya, tidak berpikir jangka panjang bagaimana memuaskan masyarakat, bagaimana dapat membantu masyarakat menjadi anggota dewan ini ya. Karena apa? Rekan-rekan sekalian, kita lihat dewan-dewan ini bukan orang-orang lapangan ya, kebanyakan bukan dari aktivis ya. Mereka hanya orang-orang yang memiliki modal. Mereka hanya orang-orang yang punya uang saja, tapi mereka tidak tahu permasalahan masyarakat. Mereka bayar partai, mereka bayar rakyat, dan mereka memenangkan dengan cara-cara curang. Betul tidak? Hanya dengan jadi ini rekan-rekan, sedih kita. DPR sama dengan pemerintah ya. Jadi DPR ini proyeksi ya, parameter dari kegiatan-kegiatan pemerintah ya. Sama semua kinerjanya. Begitu juga pemerintah juga. Pemerintah Musi Banyu Asin juga. Sampai sekarang lebih dari 100 hari kerja. Sudah belum 100 hari kerja? Oh ini. Belum ada kinerja janji-janji visi misinya sampai sekarang ya. Belum ada yang ditepati. Yang katanya menggelontorkan dana 25 juta 1 kakak itu belum ada ya. Yang namanya sekolah gratis, berobat gratis, apa-apa banyaklah yang embel-embelnya.